Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Nurmalasari, Muhammad Agra, Muhammad Alfat, dan Aditya Ramadan akan memaparkan materi mengenai akhlak terpuji pergaulan remaja. Sesuai dengan materi, saya akan menjelaskan tentang akhlak pergaulan remaja, yakni akhlak terpuji yang terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu menjaga ukhuwah, kemudian poin kedua yaitu meningkatkan wawasan keilmuan, kemudian poin yang ketiga yakni toleransi atau tasamu, kemudian yang terakhir yaitu bijak dalam bermedsos. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Suasana yang damai merupakan dambaan setiap umat manusia. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakat menjalin rasa persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watoniyah, walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, dan persaudaraan antar sesama manusia atau ukhuwah insaniyah, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun lagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Kemudian yang ketiga, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menyerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, tawuran, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Kemudian poin yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kondisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotetis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau studi klub, sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Merujuk kepada pendapat tersebut, maka remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik ataupun non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan formal. Waktu dan kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupannya di masa-masa mendatang. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamu. Tasamu atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamu juga berarti sikap tolerannya itu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamu adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan
dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar dan bermusuhan. Karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamu. Sikap tasamu terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Kemudian materi yang terakhir yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online, yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia, tetapi apabila disalahgunakan maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau ukhuwah, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menata niat. Dengan niat yang baik, maka pikiran akan menjadi terarah untuk melakukan yang baik. Kemudian yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Apabila mendapatkan informasi lewat media sosial, baik berupa tulisan ataupun yang bersangkutan telah melakukan keburukan dan perbuatan tersebut termasuk dosa, sedangkan jejak digital yang ada maka tidak akan bisa ditarik atau dihapus. Kemudian yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga jangan mudah terprovokasi yang dapat memecah ukhuwah. Kemudian yang kelima yaitu gunakanlah media sosial untuk kepentingan dakwah dan menjalin ukhuwah basyariah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wataniyah. Dan yang terakhir yaitu ingatlah bahwa pelanggaran terhadap menggunakan media sosial selain dapat dituntut dan dikenal sanksi yang berat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga merupakan perbuatan dosa yang di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah video pembelajaran materi mengenai akhlak terpuji pergaulan remaja yang sempat kami sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran tersebut mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.